Bayangkan suatu brand HP yang menjual HP dengan spek tinggi, tapi harganya tetap murah dan bisa untung, dan menghadapi tantangan global yang dihadapi setiap tahunnya. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bapak Andri dan Bapak Omar. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Yusuf, lalu di sini ada Desak Agung Devina, lalu ada Bang Fadlan, ada Marcella Julia, lalu di sini ada Noval Akila dan ada Givari. Boleh di next. Oke, sekarang kita memasuki ke company profile. Jadi Xiaomi itu apa? Jadi Xiaomi itu adalah perusahaan global teknologi yang ditemukan di Beijing, Cina. Lalu dia mendevelop smartphones, AIoT device, smart electronics, and internet service. Lalu dia punya filosofi yaitu innovation for everyone, jadi inovasi untuk seluruh kalangan masyarakat. Di sini ada roadmap dari tahun 2010 itu Xiaomi ditemukan, lalu tahun 2011 itu ada launching produk dan 2014 itu menjadi uh, sm- smartphone smartphone vendor terbesar di Cina. Lalu 2018 sampai 2024 itu menjadi top 3 global vendor. Boleh di next. Oke, sekarang kita masuk ke business case. Jadi di business case ini ada 3 tahapan. Tahapan pertama itu 2010, pada tahun 2010 sampai tahun 2014. Di sini terjadi rapid growth. Jadi resultnya itu eh, si Xiaomi ini menjadi nomor satu smartphone terbesar di Cina. Lalu di fase 2 itu mulai memasuki fase stagnan, jadi pasar sudah mulai jenuh dan Xiaomi mengalami penurunan. Di fase 3 pada tahun 2017 sampai saat ini, Xiaomi itu sudah mulai ke fase pemulihan dan bisa kembali ke top 3 global. Untuk strategi question untuk Xiaomi, Xiaomi itu gimana caranya bisa nge-sustain growth, lalu gimana caranya nge-balance offline store, terus gimana caranya nge-maintain kompetitor-kompetitor yang ada. Oke, boleh di next. Sekarang kita masuk ke mendefinisikan masalah di SCQ. Untuk situasinya itu, Xiaomi itu pengen memperluas revenue-nya, eh, nggak cuma handphone aja. Untuk complication-nya, masalahnya ternyata revenue terbanyak tuh masih menggunakan dari device handphone aja. Nah, gimana cara, sekarang key question-nya itu, gimana caranya kita punya strategi untuk meningkatkan market share, tapi juga mempertahankan yang sudah ada. Oke, boleh next. Sekarang kita masuk ke input variables. Kita menggunakan pastel analysis. Jadi di sini pastel itu ada politik, dari faktor politik, economical, social, technological, legal, and environmental. Terus di sini berikut adalah variabel-variabelnya. Boleh di next. Lalu kita menggunakan impact uncertainty matrix. Jadi kita menilai variabel-variabel tadi dari business impact-nya ada low dan high, uncertainty itu juga ada low dan high. Lalu di sini yang kanan atas yang kita warnakan hijau itu yang kita pilih. Di sini ada 8 variabel. Oke, boleh next. Kemudian kami menggunakan model output sebagai indikator finansial untuk bisnis Xiaomi. Yang pertama ada revenue CAGR untuk mengukur pertumbuhan pendapatan jangka panjang Xiaomi, lalu operating profit margin untuk menilai profitabilitas operasional Xiaomi setelah memperhitungkan biaya pemasaran, administrasi, dan R&D. Kemudian ada juga gross profit margin untuk mengukur efisiensi Xiaomi dalam mengelola biaya penjualannya. Kemudian kami juga menggunakan EBITDA growth untuk menunjukkan kemampuan Xiaomi menghasilkan laba sebelum ada bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Lalu ada operating expense ratio untuk mengukur seberapa efisien Xiaomi dalam mengelola biaya operasional. Dan juga ada return on assets untuk menunjukkan seberapa efisien Xiaomi dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba. Boleh di next. Kemudian dapat dilihat sistem diagram kami di mana ada input yang di mana kami menggunakan pastel analysis, dilanjut dengan sistem model, dan output model yang telah disebut tadi, di mana ada intervention dan goals atau tujuan Xiaomi adalah untuk meningkatkan profitability jangka panjang dan melalui reignite domestic smartphone pertumbuhannya. Dan diikuti juga oleh stakeholders seperti smartphone consumers, MIUI, user community, dan hardware partners. Boleh di next.
Kemudian kita dapat melihat financial performance berdasarkan forecasting yang telah kami lakukan. Di mana dari income statement dan balance sheet kita dapat melihat bahwa Xiaomi memiliki pertumbuhan bisnis yang healthy atau sehat dan development bisnis yang bagus. Kemudian dari cash flow statement-nya, kita dapat melihat juga bahwa meskipun trennya negatif, ini dapat diartikan bahwa Xiaomi memiliki strategi yaitu investasi jangka panjang. Boleh di next lagi. Kemudian kami juga menggunakan skenario-skenario untuk preventive, yaitu alternative development path, dengan skenario pertama yaitu geopolitical tensions di internasional. Jadi regulasi-regulasi dan keketatan dan kestrikan regulasi dari pemerintah. Kemudian skenario yang kedua ada strategi marketing dalam digitalisasi dan peluang-peluangnya. Kemudian skenario ketiga yaitu awareness consumer terhadap meningkatnya keamanan privacy dan regulasi. Oke, boleh di next. Oke, baik, izin melanjutkan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait skenario satu yang mana tentang international geopolitical tension. Di mana untuk skenario pertama ini, kami mengasumsikan kondisi global yang kurang stabil karena meningkatnya ketegangan geopolitik. Dan dalam situasi ini juga, Xiaomi harus menghadapi tarif impor yang lebih tinggi, yang mana perubahan nilai tukar dan penyesuaian rantai pasok ke beberapa negara. Yang mana dari situasi tersebut muncullah dampaknya. Dampaknya itu cukup terasa karena biaya produksi dan distribusi meningkat, sementara pertumbuhan pendapatan cenderung melambat, yang mana terutama di pasar internasional yang lebih sensitif terhadap isu geopolitik. Dan akibatnya juga margin dari keuntungan itu menurun dan fokus perusahaan lebih ke menjaga stabilitas bukan ekspansi. Boleh di next. Oke, selanjutnya adalah skenario 2 terkait digitalization of marketing strategy. Yang mana di skenario 2 ini berbeda dengan skenario pertama. Skenario kedua melihat kondisi pasar yang justru menguntungkan Xiaomi. Digitalisasi pemasaran berkembang sangat cepat, yang mana didorong oleh media sosial, influencer, dan juga komunitas online. Perubahan tren yang cepat ini bisa dimanfaatkan Xiaomi dengan baik, sehingga penjualan meningkat dan pertumbuhan pendapatan menjadi yang paling tinggi di antara skenario lainnya. Oke, boleh di next. Selanjutnya terkait skenario 3 yang mana tentang privacy concerns dan regulations. Di skenario 3 ini berangkat dari meningkatnya kesadaran konsumen terhadap privasi data yang kemudian diikuti oleh regulasi yang semakin ketat. Untuk merespons hal ini, Xiaomi perlu mengeluarkan investasi besar di R&D dan kepatuhan terhadap regulasi sehingga biaya operasional meningkat dan pertumbuhan awal menjadi lebih lambat. Akan tetapi, strategi di skenario 3 ini memberi peluang bagi Xiaomi untuk masuk ke segmen produk premium dengan diferensiasi yang lebih jelas, terutama dalam jangka panjang. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita masuk ke visualisasi dari masing-masing skenario. Kalau bisa dilihat perbandingan hasilnya di slide ini perbedaannya cukup jelas. Skenario pertama menunjukkan pertumbuhan pendapatan dan margin terendah karena tekanan biaya. Di skenario kedua menjadi yang paling optimal dengan pertumbuhan pendapatan tertinggi, margin yang lebih baik dan biaya operasional yang relatif terkendali. Tapi sementara itu skenario ketiga terlihat lebih konservatif di awal, tapi punya potensi margin yang lebih stabil untuk jangka panjang. Oke, boleh di next. Jadi secara keseluruhan, skenario digitalisasi paling cocok untuk mendorong pertumbuhan dalam jangka menengah. Skenario privasi lebih berperan sebagai strategi diferensiasi jangka panjang, sementara skenario geopolitik menjadi kondisi yang perlu diantisipasi dengan pendekatan defensif. Oke, boleh di next. Baik, selanjutnya kami merangkum hubungan antara external scenarios yang sudah dibahas sebelumnya dengan strategi yang akan kami simulasikan, di mana kami menggunakan pendekatan scenario-based strategy ketika setiap skenario merepresentasikan ketidakpastian utama yang dihadapi Xiaomi, sementara strategi yang nantinya disimulasikan menjadi decision variable dalam model simulasi keuangan. Di sini terdapat 4 pendekatan utama, di mana business as usual sebagai baseline dan kami memiliki 3 strategi alternatif yang akan dijelaskan setelah ini. Simulasi dilakukan menggunakan model keuangan berbasis data historis Xiaomi dengan metode moving average, draft method, serta kombinasi keduanya untuk memproyeksikan performa hingga tahun 2035. Di mana di sini tujuannya adalah membandingkan dampak setiap strategi terhadap indikator kinerja utama seperti revenue growth,
profit margin, dan ROA. Boleh di next. Di sini kita masuk pada strategi pertama, di mana strategi pertama difokuskan pada mitigasi resiko geopolitik melalui diversifikasi rantai pasok dan produksi lokal. Xiaomi diasumsikan memperluas basis manufakturnya ke negara seperti Indonesia, India, Thailand, hingga Eropa dan Amerika Selatan. Dalam model bisnis, strategi ini berdampak pada penurunan cost of sales akibat berkurangnya tarif impor, biaya logistik, dan exposure nilai tukar. Revenue juga meningkat di sini secara bertahap karena akses pasar regional menjadi lebih stabil. Namun dari sisi simulasi, terlihat bahwa meskipun EBITDA membaik, strategi ini membutuhkan waktu cukup panjang untuk menghasilkan efisiensi penuh. Di mana strategi satu lebih cocok sebagai strategi defensif jangka menengah sampai panjang, terutama saat tekanan geopolitik. Boleh di next. Strategi kedua menekankan akselerasi digitalisasi pemasaran dengan memanfaatkan AI-driven market, e-commerce, dan platform sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Dalam simulasi, strategi ini menunjukkan peningkatan revenue yang konsisten karena respons pasar yang cepat terhadap tren dan preferensi konsumen, khususnya Gen Z dan milenial. Selain itu, penggunaan AI di sini membantu menekan biaya pemasaran dan administrasi dalam jangka panjang. Hasil output menunjukkan bahwa strategi 2 menghasilkan ROA dan operating margin tertinggi di hampir semua skenario. Ini mengindikasikan bahwa strategi ini paling efisien dalam mengonversi aset dan biaya operasional menjadi keuntungan. Oleh karena itu, strategi 2 dinilai sebagai growth-oriented strategi paling optimal. Boleh di next. Strategi ketiga atau strategi terakhir di sini berfokus pada inovasi berbasis privasi dan kepatuhan regulasi, terutama dalam konteks AI dan IoT. Xiaomi diasumsikan berinvestasi pada privacy by design, penyimpanan data lokal, dan sistem keamanan perangkat. Dalam simulasi, revenue sempat menurun di awal karena pasar menjadi lebih sempit dan biaya R&D meningkat signifikan. Namun, dalam jangka panjang, strategi ini menghasilkan margin yang lebih tinggi melalui positioning sebagai brand premium yang aman dan compliant. Strategi 3 ini cocok untuk menghadapi skenario regulasi ketat dan peningkatan kesadaran konsumen terhadap privasi. Secara keseluruhan, strategi ini bersifat strategic differentiation, bukan volume driven, dan sangat relevan ketika memerlukan keberlanjutan jangka panjang. Boleh di next. Baik, Pak berikutnya di sini kami telah menjabarkan masing-masing dari hasil implementasi ketiga strategi yang telah dirancang dan juga bisnis as usual-nya pada tiga skenario yang telah kita buat sebelumnya juga. Dan di sini kita menunjukkan 6 indikator utamanya yang akan memberitahu kita keefektifan dari strategi secara menyeluruh, yaitu ada revenue CAGR, operating profit margin, gross profit margin, EBITDA growth, operating expense ratio, dan ROA ratio. Nah, karena di sini kami akan melihat bagaimana sih jika ketiga strategi ini benar-benar diimplementasikan dan akan kayak gimana hasilnya kepada performa keuangan dari Xiaomi ketika dihadapkan dengan ketidakpastian eksternal yang berbeda-beda. Jadi mana strategi yang akan paling robust dan bukan hanya unggul di satu kondisi satu saja. Dari mana di sini kita mulai dari skenario pertama, yaitu yang international geopolitical tensions risen, yang dimana di sini kondisi geopolitiknya memburuk dengan tarif yang tinggi dan juga volatilitas dari nilai tukarnya. Dan kalau kita lihat dari indikator pertama, yaitu dari revenue CAGR, kita dapat melihat bahwa seluruh strateginya sampai BAU-nya juga secara cukup merata mengalami tekanan dari pertumbuhannya karena adanya faktor eksternal yang sangat dominan sehingga ini tidak bisa kita jadikan sebagai indikator utama. Lalu untuk dari operating profit margin dan juga gross profit margin dapat lihat perbedaan yang lebih bermakna daripada yang sebelumnya. Di sini kita dapat lihat kalau dari strategi 2 dan 3 itu terlihat lebih mampu dalam menjaga marginnya relatif tetap lebih tinggi, namun di sini untuk PAU-nya lebih tinggi juga. Lalu untuk EBITDA growth-nya, ini menunjukkan strategi 2 dan 3 yang lebih adaptif, terutama dibandingkan dengan strategi 1 yang tidak adaptif terhadap tekanan biayanya, dan juga ada BAU yang kurang underperformnya. Terus yang keempat, itu ada operating expense ratio. Di sini juga mengalami hal yang sama dengan revenue CAGR, yang dimana ini cukup sama rata dari terkendalinya. Dan untuk ROA rasionya atau return on assets-nya, ini memperlihatkan untuk business as usual-nya yang memiliki nilai jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengimplementasian dari strategi. Maka dari itu, untuk secara keseluruhan, key takeaways-nya untuk pengimplementasian di skenario 1, strategi 2 dan 3 ini merupakan opsi yang lebih aman secara jangka panjang, terutama jika fokus perusahaannya adalah stabilitas yang margin
lebih aman dan keberlanjutan secara operasi, bukan sekedar pertumbuhan agresif. Namun tetap yang tertinggi di sini adalah pada business as usual-nya. Oh, maaf. Lalu untuk ke skenario kedua, yaitu untuk digitalization of marketing strategy, di mana sini adalah untuk skenario akselerasi dari digital marketing dan juga pokoknya penerimaan global terhadap brand Cina ini. Kita dapat melihat dari yang pertama, untuk revenue CAGR-nya itu sendiri, sama seperti sebelumnya, ini cukup rata, sama rata semuanya untuk mengalami tekanan pertumbuhan, tapi strategi satu yang paling terendah untuk ruginya. Lalu untuk operating profit dan gross profitnya ini menunjukkan lebih unggul 2 dan 3 dibanding satu, dan di sini bahkan strategi 2 lebih tinggi dari semuanya. Lalu untuk EBITDA growth-nya, di sini menariknya strategi satu itu mencatat EBITDA growth yang sangat tinggi, namun jika dibandingkan dengan margin lainnya dan juga ROA, performanya sendiri itu kurang efisien. Jadi memang jadi walaupun EBITDA ini tinggi, itu tidak otomatis berarti sebagai strategi yang terbaik jika tidak diikuti dengan efisiensi operasionalnya. Dan kalau kita lihat dari operating expense ratio-nya juga, di sini juga cukup sama rata, namun yang paling sehat itu ada di strategi yang kedua. Dan untuk ROE-nya yang tertinggi juga dicapai oleh strategi kedua yang nunjukin optimalisasi aset melalui platform digitalnya. Nah, maka dari itu untuk key takeaway untuk skenario kedua, strategi dua ini dan ketiga ini juga tetap menjadi opsi yang paling terkuat. Namun, kalau bisa disimpulkan, satu strategi yang paling optimal sini adalah strategi dua, karena mampu menggabungkan dari pertumbuhannya, dan juga marginnya, dan efisiensinya secara aset secara simultan. Lalu untuk skenario terakhir, itu skenario ketiga, yaitu yang rising privacy concerns dan regulations. Ini kondisinya dengan regulasi privasi yang ketat, makanya juga ada peningkatan biaya compliance dan kebutuhan investasi R&D yang besar juga. Nah, kalau di sini kita dapat lihat dari revenue CAGR sendiri, yang paling sehat ada di strategi satu, yang sedangkan yang lainnya cukup sama rata. Terus untuk operating profit dan gross profitnya, di sini yang paling mendominasi ada di business as usual-nya, dan ketiga strategi lainnya kurang. Lalu untuk gross profit marginnya, di sini juga sama, yang paling tinggi ada di strategi 2 sama seperti skenario sebelumnya. Nah, namun di sini yang berbeda untuk EBITDA growth-nya. Untuk strategi satu mengalami penurunan yang sangat signifikan, yang berarti untuk pendekatan supply chain ini juga tidak cukup untuk menjawab tantangan dari regulasi. Nah, lalu untuk yang operating expense ratio juga terlihat yang strategi dua yang paling efisien untuk mengelola kenaikan biaya compliance-nya, dan untuk ROE ratio-nya paling positif pada business as usual. Namun kalau dari strategi yang paling baik itu dari strategi dua. Maka dari itu, untuk key takeaway dari skenario 3, sebenarnya untuk strategi 2 dan 3 ini yang paling strongest overall performance-nya, terutama yang strategi 2 lagi, namun dan strategi satu itu underperform karena ada tekanan di EBITDA-nya, dan untuk business as usual-nya itu juga performanya moderat, kan tidak memberikan keunggulan yang strategis ke depannya gitu. Nah, lalu dari ketiga hasil pengimplementasian skenario ini, kita tidak langsung menyimpulkan strategi mana yang terbaik, namun kita akan menggunakan hasil output ini sebagai input kuantitatif ke dalam decision matrix yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kami mencoba menentukan best strategy menggunakan decision matrix. Untuk masing-masing key financial performance-nya kami berikan weight. Untuk revenue 0,15, operating profit margin 0,25, gross profit margin 0,2, EBITDA growth 0,15, operating expense ratio 0,15, dan ROI rasio 0,1. Di sini untuk skenario 1 didapatkan business as usual, jadi tidak menggunakan strategi apa-apa, itu yang terbaik. Lalu untuk skenario 2 yang terbaik adalah di strategi 2. Lalu untuk di skenario 3 yang terbaik adalah di strategi 2. Boleh di next. Baik, setelah melakukan decision matrix, kami mencoba mencari best strategi untuk masing-masing skenario. Di sini dari decision matrix yang tadi kami ambil dua yang terbaik.
Untuk skenario 1 yang dua terbaiknya adalah do nothing dan strategi 2. Untuk skenario 2 yang dua terbaik adalah strategi 2 dan strategi 3. Untuk skenario 3 yang terbaik adalah strategi 2 dan do nothing. Di sini untuk expected impact-nya kami rata-rata. Untuk revenue rata-ratanya di negatif 15,73%. Untuk operating profit margin 59,14%. Gross profit margin 54,35%. EBITDA growth 4,9%. Operating expense ratio minus 26,10%. Dan ROA rasio 2,59%. Boleh next. Ini untuk conclusion dari paparan kami. Kami mencoba mengeksplorasi 3 skenario. Yang pertama, international geopolitical tension reason. Skenario kedua, digitalization of marketing strategy. Dan skenario 3, rising awareness of consumers privacy concern and regulation. Setelah itu kami membuat 3 strategi. Yang pertama, global supply chain diversification and localized manufacturing. Untuk strategi kedua, go-to-market strategy through global digital marketing and e-commerce. Untuk strategi tiga, privacy-focused device with compliance, readiness, innovation. Lalu kami juga mempertimbangkan base model dan tanpa strategi. Selanjutnya, kami kembali ke key question kami. How can Xiaomi formulate a new strategy to maintain or increase its market share in smartphones despite the other challenges it was facing? Di sini untuk base actionnya untuk masing-masing skenario. Dari skenario 1 yang terbaik adalah do nothing dan strategi 2. Untuk skenario 2 yang terbaik adalah strategi 2 dan strategi 3. Untuk skenario 3 yang terbaik adalah strategi 2 dan do nothing. Lalu kami juga menghitung expected impact-nya jika menggunakan strategi-strategi yang sudah kami buat untuk masing-masing key financial performance kami. Jadi next. Berikut adalah kontribusi dari masing-masing anggota pada tim kami di proyek ini. Ini untuk data Excel untuk perhitungan lengkap, ada linknya di sini. Boleh di next. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.